Jadi memetakan perasaan itu sepenting itu, karena perasaan mempengaruhi produktivitas. Banyak orang Kristen yang merasa bahwa ketika dia mengalami depresi atau kelelahan itu berarti kurang iman. Nah, harus capek banget. Dan solusinya adalah mari kita berdoa. Survei Kementerian Kesehatan tahun 2024 mencatat bahwa sekitar 1 dari 10 remaja mengalami gejala depresi ringan hingga berat. Menariknya, 61% anak muda dengan depresi dalam 1 bulan terakhir pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup. Sementara hanya 1,7% dari mereka yang tidak mengalami depresi melaporkan hal serupa. Angka ini menegaskan bahwa depresi bukan sekedar perasaan sedih, melainkan kondisi serius yang perlu direspons dengan empati dan intervensi yang tepat. Sementara itu, berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME, terdapat sekitar 746.000 kasus kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Dari jumlah itu, Indonesia diperkirakan menyumbang 4.750 kasus. Angka bunuh diri di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Data kepolisian mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah kasus bertambah sekitar 100 dibanding tahun sebelumnya. Bicara soal mental health, bicara soal bagaimana kita kemudian membawa atau mempercakapkan mental health ini, ada tamu khusus spesial didatangkan dari jauh karena baru datang dari entah berantah nggak antah berantah dari suatu negara. Betul. Telah bergabung dengan kita Pendeta Indah Sriulina Ginting. Yeay. Sedikit informasi soal Kak Indah ini harus ditekankan lebih dahulu. Anggota komisi, Komisi Pemuda dan Remaja PGI yang saat ini sudah menjadi dosen tetap. Betul. Di STFT Jakarta dan juga punya perminatan soal pastoral, konseling dan hal lain seperti itu. Betul, Kak. Nah, Kak Indah, sedikit mungkin buat teman-teman dan orang muda yang sekarang sedang mengikuti, ini kan kita mau bicara soal mental health nih. Menurut Kak Indah, sepenting apa sih buat kita orang muda memperhatikan kesehatan mental dan psikologisnya? Seberapa penting ya? Sepenting itu sih karena sekarang itu semua kita terpapar dengan ragam informasi dan di saat yang sama kita nggak punya platform yang membantu kita untuk memfilter. Jadi memetakan perasaan itu sepenting itu karena perasaan mempengaruhi produktivitas. Nah, kalau produktivitas sudah terganggu, maka anak muda tidak akan bisa berkompetisi dengan pekerjaannya, dengan posisinya, dengan prestasi yang mau diraih dan segala macam. Jadi kalau mau ditanya seberapa penting, sepenting itu. Buat saya sih kecerdasan atas perasaan itu jauh lebih penting daripada hanya kecerdasan kognitif atau intelektual. Jadi itu dorongan utama untuk orang itu bisa functional secara baik di masyarakat. Bicara soal kemampuan mengelola emosi dan perasaan, kira-kira faktor apa sih yang bisa mendukung seseorang bisa mengelola ini dengan bijak, dengan baik? Kalau ditanya faktor, yang pertama itu udah pasti parenting. Bagaimana seseorang itu bisa punya kemampuan mengelola emosinya, itu dimulai dari caregivernya atau komunitas terdekatnya. Jadi kalau teori mengatakan ya orang tua. Jadi sejak dini anak itu diberi ruang aman untuk mengekspresikan perasaan. Lalu yang kedua dari sosial pasti. Bagaimana sebenarnya setiap kita itu semestinya punya support group atau sahabat atau peer group yang menolong kita untuk bisa memetakan perasaan dan di saat yang sama mengekspresikan perasaan. Dan yang ketiga ini masyarakat. Nah, di masyarakat ini ruang publik ini bisa banyak. Dia bisa jadi ruang uji, tapi di saat yang sama juga ruang untuk bertumbuh, melatih kecerdasan emosional itu. Itu sih 3 hal itu. Tapi core-nya tetap kembali ke caregiver atau kelompok yang paling kecil, keluarga, orang tua, siblings. Nah, itu yang paling penting. Yang circle terdekat dari Betul, betul. Nah, bicara soal mengekspresikan, karena kita sekarang bicara ragam cara untuk mengekspresikan diri. Benar sih. Yang terkadang tadi disinggung juga, nggak semua orang pun bisa menerima itu sebagai
atau melihatnya sebagai memang caranya dia untuk mengekspresikan diri, yang bisa jadi kemudian berakibat ada ekspektasi tertentu, Betul. ada tekanan tertentu, ada stigma-stigma tertentu. Nah, bagaimana Kak Ida kemudian melihat, aku panggil Kak ya, karena Benar di PPR sih. semuanya Kak, Iya dong, harus dong. biar tetap jiwa muda. Benar, gitu. Nah, benar. cara seseorang mengekspresikan perasaannya bisa jadi kan tidak bisa diterima oleh Orang lain. Bagaimana Kak Ida kemudian melihat dari sisi orang lainnya ini ketika melihat sesuatu atau seseorang yang punya cara yang berbeda mengekspresikan perasaannya. Nah, sebagai seseorang yang menjadi penyaksi, witness, kita juga mesti punya kesadaran bahwa orang itu bertumbuh dari berbagai macam latar belakang. Ada latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, sosial, suku, budaya, agama. Itu yang mempengaruhi seseorang itu punya cara yang unik, partikular untuk mengekspresikan perasaannya. Kalau kita sebagai penyaksi melihat itu cara yang mungkin tidak sesuai dengan nilai kita, yang pertama yang harus dilakukan adalah respect dulu, menghargai bahwa gak semua cara orang itu sama dalam mengekspresikan perasaan. Yang harus kita tangkap dan harus kita bisa bedakan adalah opini kita terhadap cara dia mengekspresikan dan perasaan dia seutuhnya. Jadi kadang-kadang yang bikin kita gagal paham melihat orang mengekspresikan perasaan itu adalah opini kita. Aneh deh caranya. Nah, atau pakai kata Kak Oci tadi ada ekspektasi. Kamu harusnya mengekspresikan perasaan begini gitu. Nah, kalau kita sudah mengkotak-kotakan atau berpikiran binari gitu ya, atau dualisme, di situ akhirnya kita tidak bisa melihat keberagaman atau keunikan seseorang dalam mengekspresikan perasaan. Lalu yang kedua, memahami juga bahwa mengekspresikan perasaan itu bukan hal yang mudah. Jadi akan ada banyak kecanggungan ketika kita mengekspresikan perasaan. Maka kalau kita sebagai penyaksi melihat ada yang aneh dengan cara dia, atau cara yang sebenarnya dia sedih tapi keluarnya marah-marah, dia khawatir tapi keluarnya sensi dan segala macam. Nah, di situ kita semestinya bisa menangkap atau bahasa yang lebih sering kita dengar adalah compassion atau nggak empati. Jadi kita tidak perlu menghakimi harus kayak gimana sih cara mengekspresikan yang benar, tapi kita mau bersama dengan dia gitu. Put our shoes in their shoes gitu. Jadi menempatkan posisi kita ke dia gitu. Tapi juga menjaga, karena kalau kita menjadi penyaksi dan kita tidak punya kecerdasan emosional, itu bisa saling mempengaruhi tuh Kak Oci. Dan nah itu impactnya malah lebih iya, dan contoh paling umum adalah dia cerita sedih, kita yang nangis. Jadi kita kayak nggak ada boundaries ya gitu. Ini siapa yang menceritakan? Jadi kita sebagai penyaksi itu diajak untuk tahu posisi kita dan di saat yang sama respect dan berempati. Nah, kenapa aku tanya begini? Karena kita mau bicara soal ruang aman. Terutama kita di konteks gereja. Benar. Tidak mudah untuk membuat ruang aman itu karena balik lagi menghormati atau respect terhadap caranya dia untuk mengekspresikan perasaannya dan semua emosinya itu kan tidak, tadi dibilang orang yang punya kecerdasan emosi bisa melakukannya, tapi kan ternyata tidak semua orang seperti itu. Dan salah satu yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen yang merasa bahwa ketika dia mengalami depresi atau kelelahan itu berarti kurang iman. Aduh capek banget sih ini. Sama. Dan solusinya adalah mari kita berdoa. Tenang, badai pasti akan berlalu gitu ya. Atau Tuhan Maha Baik, udah berdoa aja, baca Alkitab aja gitu ya. Bagaimana tanggapan Kak Indah soal kalimat-kalimat seperti ini nih? Jelas itu kalimat yang depressing ya buat saya personally. Tapi yang pertama, kita sebagai orang yang kemudian punya banyak sekali sumber belajar, kita mesti paham depresi itu bukan kelelahan rohani. Depresi itu bukan kurang iman. Kenapa? Depresi itu gejala mood disorder. Jadi kita kehilangan minat, kita punya perilaku yang berubah, kita kemudian punya gangguan psikis. Karena penyebab depresi itu banyak banget. Ada genetik, ada biologis, ada sosial, ada yang sebenarnya kita baik-baik aja tapi dunia menawarkan yang berbeda, keuangan semakin sulit, akhirnya depresi itu muncul. Jadi faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi gitu ya. Faktor relasi juga mempengaruhi. Atau juga obat-obatan. Kayak kita punya penyakit
GERD misalnya, ini penyakit anak muda gitu kan, makanya inhaler udah di mana-mana dan segala macam. Kita nggak sadar konsumsi terhadap zat-zat tertentu yang kita nggak terlalu aware itu pun bisa menciptakan atau membuat kita rentan terhadap stres gitu. Zat-zat itu yang kemudian mempengaruhi kondisi tubuh kita, kondisi otak kita. Jadi depresi itu sebenarnya adalah, kalau kita mau lihat, dia bukan kelelahan rohani, dia bukan sebuah tanda kurang iman. Itu adalah cara manusia sebenarnya mau menunjukkan, hello, saya sedang kelelahan nih. Saya kemudian menunjukkan sebuah perilaku yang berbeda, pola tidur, pola makan, pola berelasi, itu semua jadi berbeda gitu. Jadi tidak kurang iman. Kenapa saya bilang tidak kurang iman? Kalau kita ngomongin iman, nah ini bisa khotbah nih Kak di sini ya. Tapi kayak ini karena ini ininya beda loh Kak. ini karena ini podcast kan. Jadi kayak sabar ya, harus tenang dulu. Jadi kenapa selalu dibilang kurang iman? Karena terkadang ekspresi depresi itu kan menunjukkan keraguan, malas, tidak mau bersosialisasi, bahkan mungkin tidak mau berdoa. Karena udah kelelahan gitu ya. Untuk percaya sama Tuhan tuh udah terlalu lelah. Karena saya berdoa tapi kok nggak ada yang berubah ya. Saya ke gereja tapi kok malah dihakimi. Saya ke keluarga tapi saya justru mendapatkan luka, dan banyak hal, banyak aspek. Yang saya mau bilang yang pertama adalah depresi itu emosional. Jadi dia itu gejala mood disorder yang mendasar pada kondisi perasaan kita. Yang kedua, depresi itu normal. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang aib, sesuatu yang tabu, apalagi dosa ya. Aduh, ini yang menyedihkan gitu ya. Lalu yang ketiga, depresi itu bisa ditolong dan bisa dicegah gitu ya. Bukan berarti dia sebagai sesuatu yang sangat melemahkan, tidak. Udah banyak sekali cara. Ada konseling, ada intervensi, ada psikiatris dan segala macam. Itu gereja mestinya terbuka untuk melihat pendekatan itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, udah berapa sih ya? Udah itulah ya pokoknya ya. Untuk gerejanya, gereja harus mematahkan stigma itu dulu. Yang kedua, gereja mesti punya ruang interseksional antara teologi, perspektif iman dengan science atau neuroscience atau psikologi. Supaya gereja bisa menawarkan persekutuan-persekutuan yang lebih holistis. Dan yang ketiga, keluarga jelas. Di sini kalau kita ngomongin orang muda yang memang gejalanya lagi tinggi-tingginya nih dan rentan sekali dengan stres, orang tua yang mesti belajar untuk bisa menciptakan ruang aman, atau setidaknya bertanya aja, apa kabar sih hari ini, moodnya gimana, tadi di sekolah gimana, di kampus gimana, dan segala macam. Jadi tidak usah menunggu suatu pertemuan yang waduh, yang formal banget gitu ya, tapi pas makan bareng, pas main bareng, weekend, habis gereja dan segala macam. Jadi itu sih tanggapan saya ya Kak Oci. Karena kalau kita nggak mulai dari mematahkan stigma, ya ini akan laten, dia akan langgeng. Dan mungkin gitu aku sih. sedikit ini ya Kak, mungkin tadi karena mungkin ada juga beberapa teman-teman muda, anak muda di sini mungkin keluarganya sudah nggak lengkap, Betul. atau keluarganya mungkin terpisah-pisah karena harus bekerja dan lain-lain. Mungkin memang support system itu bisa jadi bukan dari keluarga inti, Betul. tetapi yang tadi yang circle utamanya Betul. ya. Gitu. Sahabat, teman di gereja, teman di kantor, siapapun bisa. Oke, nah menarik juga karena tadi disinggung di data yang sempat aku sebutkan di depan, bahwa ternyata angka suicide ya di Indonesia cukup tinggi. Betul. Bahkan Itu mungkin, menyedihkan sih. bahkan mungkin faktanya bisa jadi lebih Lebih tinggi banyak, karena betul. tidak terlaporkan. Nah, Kak Ida ada nggak sih cara buat, atau sedikit tips ya buat teman-teman muda di sini, bagaimana kita bisa lebih aware dengan mungkin teman kita atau kenalan kita yang ternyata punya suicidal thought? Aduh, jadi kalau kita ngomongin isu bunuh diri ini banyak banget lapisannya. Ada kepikiran untuk bunuh diri, ada tindakan untuk bunuh diri, ada kepikiran untuk tidak melanjutkan hidup. Dia belum ngomongin kematian. Ada yang kemudian terlalu kecewa, akhirnya tidak mau berharap lagi. Jadi ya udah,
Yang penting gue menjalani hari-hari, saya ngikutin alurnya, saya udah nggak peduli dengan yang lain. Autopilot gitu. Ada autopilot dan robotik gitu. Jadi kalau kita ngomongin bunuh diri ini banyak banget layer yang sebenarnya kalau kita bikin podcast harus berapa jam gitu ya kalau Sorry Kak, aku potong. Jadi tidak serta-merta langsung situ. tindakan. Oke. Enggak, itu jarang. Banyak sekali pertimbangan. Saya masih mempercayai orang yang kemudian mengambil tindakan bunuh diri itu sudah melalui perjalanan yang sangat kompleks, sangat panjang, dan mungkin itu bukan yang dia inginkan. Oke. Jadi siapalah kita sebagai penyaksi bisa menghakimi bahwa itu dosa, kurang iman, atau tanda dia tidak menghargai kehidupan. Justru dia merindukan kehidupan. Saking rindunya dia merasa bahwa dengan kematian hidup itu lebih berarti. Nah, artinya bagaimana sih tips ya? Yang pertama, ketahuilah bahwa segala perasaan itu valid. Itu dulu. Jadi apapun yang kamu rasa, kalaupun menurut orang, lu lebay, gitu aja masa cemen sih. Disitulah kedewasaan kita, keberanian kita untuk mengakui, ya ini yang saya rasakan. Nah, mengakui perasaan itu harus benar-benar berani, karena kadang-kadang kita juga nggak segitu beraninya mengakui, aduh kok aku kayaknya nggak percaya sama Tuhan ya, aku berdoa tapi kok aku nggak segitu yakin gitu. Karena kalau kita mengungkapkan itu, kita juga takut apa aku berdosa ya dan segala macam. Belum lagi perasaan emosional yang lain gitu. Itu dulu yang pertama buat saya, semua perasaan kita itu valid, apapun itu. Yang kedua adalah kalau kita sebagai penyaksi ya, kalau kita punya teman yang pola tidurnya sudah berubah, pola makannya sudah berubah, pola berelasi atau bersosialisasinya sudah berubah, nah itu kita perlu aware tuh. Dia udah nggak pernah mau pola makan, pola tidur, dan pola bersosialisasi. Kalau dia udah sering mengisolasi diri, udah diajak nongkrong, sekali dua kali nolak, wajar. Tapi kalau udah nggak pernah mau, dengan berbagai macam alasan, nah itu bisa. Atau yang kedua, dia paradoks. Dia nongkrong terus, tapi tidak juga punya ruang untuk dirinya sendiri. Karena terlalu sibuk dengan yang Karena justru dia pengen mencari pelarian. Tapi umumnya biasanya dia menarik diri gitu. Tapi ada juga orang yang kemudian justru habisin aja dengan orang-orang karena dia takut dengan dirinya sendiri. Lalu pola makan ini biasanya dia akan umumnya ya, teori mengatakan di mana-mana dia udah tidak ada nafsu. Pola makannya berubah. Tidak terlalu punya, kan food and mood itu berelasi ya gitu ya. Lalu yang ketiga pola tidur, insomnia atau oversleep. Terlalu banyak tidur, jadi disfungsional. Jadi dia tidak lagi bisa produktif dalam bekerja dan segala macam. Nah ini gejala depresi yang kemudian bisa berujung kalau kita tidak intervensi sebagai penyaksi, sebagai teman, sebagai keluarga. Itu kepikiran, ya ngapain lagi saya hidup kalau polanya seperti ini, udah robotik, udah autopilot. Nah disitulah kita mesti bisa aware. Sayangnya tidak semua gejala ini merujuk kepada bunuh diri. Yang saya mau bilang adalah kita nggak bisa mendeteksi secara clear, secara pasti kalau orang kayak gini ini pasti mau bunuh diri, nggak. Itu yang tadi saya bilang, layernya banyak banget. Dia kemungkinan berpikir untuk mati tapi tidak mau bunuh diri, itu dua hal yang berbeda. Jadi tips and triknya lagi dan lagi respect dan empati itu saya nggak bisa keluar dari situ, karena disitulah kita akhirnya menghargai mereka yang punya ekspresi perasaan yang berbeda dengan kita. Gitu sih Kak Oci. Oke, tadi bicara kembali lagi ke gereja ya, balik lagi ke gereja. Kalau tadi dilihat berarti kan masalah tidur, masalah makan, masalah sosialisasi. Ini kan sebenarnya tidak berhubungan secara langsung dengan iman. Iya kan? Iya kan? Ya oke. Karena kadang merasa kan kita kalau di rumah kan sudah berdoa, pokoknya doanya menyentuh atap saja gitu ya, kan nyampe ke Tuhan gitu ya. Tapi kan ternyata itu kan hanya salah satu, bukan mengecilkan, tapi ternyata hanya salah satu bagian dari situ. Nah, jadi apa yang harus gereja lakukan? Yang pertama mematahkan stigma, itu jelas.
Bagaimana? Caranya gimana? Bukalah persekutuan-persekutuan atau topik-topik percakapan yang sudah membahas isu ini. Jadi isu kesehatan mental harus jadi isu persekutuan. Oke. Jadi jangan sampai itu di luar. Jadi jangan sampai anak muda itu mencari isu kesehatan mental itu cuma di komunitas atau di kampus, tapi harusnya juga di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana bilangnya? Spiritual katarsis. Ini tawaran. Sebenarnya kita punya perilaku meratap. Di Alkitab juga ada perilaku meratap. Mazmur, ratapan, Ayub, itu kan semua adalah ratapan. Kita tuh selalu suka endingnya. Dengan meratap, happy ending, Tuhan mendengarkan dan segala macam. Padahal kalau kita melihat, taruhlah ratapan 3. Itu titik nadir yang paling dalam. Gitu ya, jadi mereka udah nggak percaya sama Tuhan. Semakin mereka menyampaikan ratapan mereka, komplain mereka, protes mereka sama Tuhan, di situ justru mereka sadar, gila ya, saya udah segelap ini, gue udah segelap ini, aku udah di titik nadir yang paling dalam, matahari masih terbit. Artinya adalah jangan mataharinya yang kita fokusin dulu, tapi ada proses aman bagi seseorang untuk bisa meratap sampai segala kesesakannya itu dia ekspresikan. Nah, gereja bisa sabar nggak di sini? Sabar. Nah, gereja bisa sabar nggak tanpa menghakimi, tanpa langsung terburu-buru dengan khotbah penuh keyakinan dan penuh jawaban itu. Tar dulu, sabar. Maka gereja bisa memulai spiritual katarsisnya di khotbah-khotbah yang tidak melulu bernuansa kesempurnaan. Kamu harus sempurna, kamu harus produktif. Maka saya selalu terinspirasi beberapa mentor saya di kampus untuk bagaimana gereja itu juga mempercakapkan tentang kerapuhan, mempercakapkan tentang kerentanan kita meragu, bahwa ragu itu bagian dari iman juga. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menciptakan ruang-ruang informal buat saya. Jadi saya masih mempercayai Kak, kalau percakapan informal itu lebih powerful daripada percakapan formal. Contohnya percakapan informal di podcast. Podcast itu informal kan? Pendeta nongkrong sama anak mudanya, nggak harus nunggu PA. Nggak harus nunggu PA, nggak harus nunggu komsel gitu ya. Nggak harus nunggu komsel, nggak harus nunggu ibadah keluarga. Karena dicek deh, kita itu lebih suka nongkrong 2-3 jam daripada PA kan. PA itu, aduh ya nanti bahasa Alkitab, aduh agak ngantuk gitu segala macam, khotbahnya lama. Tapi coba kalau nongkrong di kafe, tapi obrolannya tentang ini kan juga percakapan iman. Ini kan juga kemudian lebih menumbuhkan. Jadi bagaimana gereja menciptakan ruang-ruang informal yang lebih membangun daripada fokus terus pada program-program yang terkadang tidak menjawab kebutuhan jemaat. Karena terfokus pada menyelesaikan program tahun. Betul. Misalnya. Jadi jangan kayak pemerintah. Oh enggak ya. Bukan ke situ ya. Stop gitu ya. Oke ya. Gitu ya, benar ya. Jadi gereja itu jangan hanya terpaku pada tata gerejanya, pada aturannya aja, tapi justru berinisiasi untuk menciptakan ruang-ruang informal yang lebih membangun. Maka yang selalu saya upayakan kepada anak muda adalah kita ngomongin trauma tapi di kafe. Kita rekreasi tapi di saat yang sama saling ngomongin, capek nggak gini-gini, kalau olahraga nolong depresi nggak. Akhirnya muncul tuh ratapan-ratapan yang tidak pernah muncul di ruang-ruang formal. Itu sih, 3 hal itu sih Kak Oci. Terkait yang pertama tadi bahwa itu semua perlu dipercakapkan, pun berarti dari sisi entah pembinanya, pendetanya pun juga harus memperkaya diri gitu. Betul, ya. Dan kalaupun memang tidak sanggup atau belum sanggup, ya sudah mintalah pertolongan kepada yang ahli. Sepakat. Gitu kan? Sepakat. Oke. Terakhir Kak Indah, siap, adakah satu statement atau pesan harapan yang mungkin Kak Indah mau bagikan buat orang muda yang mungkin saat ini sedang merasa sendiri, sedang merasa mungkin sedang bergumul dengan luka batin, dengan kehilangan atau dengan semua emosi yang sedang mereka rasakan. Silahkan. Nah, teman-teman, satu, semua perasaanmu apapun yang kamu rasakan adalah valid. Maka ketika kamu menyadari bahwa perasaanmu valid, jangan pernah takut untuk cari pertolongan.
kamu tidak sendiri dan di saat yang sama kamu bisa dan berhak mendapat pertolongan. Itu aja Kak Auci. Terima kasih banyak. Terima Kak Indah. kasih. Kita berdoa supaya gereja-gereja juga semakin terbuka Betul. untuk percakapan hal ini, dan juga teman-teman muda juga mau lebih terbuka lagi, Benar. mengakui keberadaan dirinya, semua yang dialami, dan pada akhirnya bersama-sama menuju pemulihan. Yes, thank you Kak Auci.